Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atia Citrarini dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 2. Saya akan menjelaskan secara logis dan sesuai dengan Al-Quran keberadaan alam semesta dan apakah alam semesta itu ada yang menciptakan dan mengaturnya. Yang pertama, secara logika, apakah alam semesta dan seisinya beserta manusia itu ada yang menciptakan? Tentu ada. Kenapa? Karena keseimbangan. Nah, apa sih yang dimaksud dari keseimbangan itu? Yang pertama, alam semesta bisa sampai tahun ini bisa sampai bertahan sampai sekarang dan masih bisa kita nikmati ciptaannya dan seisinya itu karena ada yang mengatur. Bumi bisa berputar sesuai dengan porosnya, tidak menabrak planet-planet yang lain. Bahkan matahari terbit dan terbenam sesuai dengan aturannya, itu sudah pasti ada yang mengaturnya. Sesuatu yang ada, itu pasti ada yang mengatur dan menemukannya. Jika tidak ada yang mengatur bagaimana? Maka alam semesta dan seisinya ini akan porak-poranda atau berantakan. Nah, apakah ada dalil yang menyebutkan bahwa alam semesta itu ada yang menciptakan? Tentu ada. Dalam surat Al-Mulk ayat 3 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Yang artinya dia juga yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih ketidakseimbangan sedikit pun. Maka, lihatlah sekali lagi, adakah kamu melihat suatu celah? Nah, selanjutnya, manusia. Apakah manusia di bumi ini ada yang menciptakan? Tentu ada. Seperti yang saya katakan sebelumnya, sesuatu yang ada itu pasti ada yang menemukan atau ada yang menciptakan. Manusia diciptakan oleh Allah itu tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Yang berbunyi, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menciptakan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menciptakan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi, Allah itu lebih mengetahui apa yang sesuatu yang tidak kita ketahui. Ketika Allah sudah bilang kun fayakun, maka terciptalah sesuatu itu, maka terjadilah sesuatu itu. Lalu yang kedua yaitu penjelasan secara logis dan sesuai dengan Al-Quran bahwa Tuhan itu satu. Tuhan itu satu. Kenapa? Karena jikalau suatu umat, suatu kaum ada 2 pemimpin, maka itu akan menjadi sebuah kebingungan kepada suatu umat atau suatu kaum. Tidak mungkin 2 orang itu memiliki satu pemikiran yang sama dan satu hati. Itu tidak mungkin. Pasti ada perdebatan dan perbedaan pendapat di antara mereka. Jadi, Tuhan itu pasti satu. Dan ini tertera dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 yang mengatakan bahwa Tuhan itu satu. Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Lalu ayat selanjutnya menerangkan tentang bahwa Allah itu hanya satu. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya.
Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah atau Rasul Allah. Jadi pada saat kecil Nabi Muhammad umur 4 tahun, Nabi Muhammad itu diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, dan pada ketika mengembala ya, ada malaikat Jibril itu diutus oleh Allah untuk turun menemui Nabi Muhammad dan membelah dada Nabi Muhammad untuk mensucikan hati Nabi Muhammad. Jadi Allah itu telah mensucikan hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pastinya untuk memperbaiki akhlak Nabi ke depannya. Setelah itu masyarakat pada saat itu juga menjuluki Nabi Muhammad sebagai pribadi yang dapat dipercaya atau Al-Amin. Nabi Muhammad itu tidak pernah berbohong. Selanjutnya, ketika Nabi Muhammad berdagang dengan pamannya Abu Thalib, pada saat itu berdagang di Syam, dan ketika itu Nabi Muhammad dan Abu Thalib itu sepertinya sedang beristirahat di kota Busra. Dan pada saat itu ada pendeta Buhairah yang alim dan selalu membaca kitab Injil. Pendeta Buhairah itu melihat tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad. Seperti ada awan yang selalu menaungi Nabi Muhammad ketika berdagang, dan ada tanda di antara kedua bahu Nabi Muhammad. Lalu pendeta Buhairah itu bertanya kepada Abu Thalib, dan pendeta Buhairah itu yakin bahwa ada tanda-tanda kenabian pada Nabi Muhammad. Lalu beliau berkata kepada Abu Thalib bahwa Muhammad ini akan menjadi nabi terakhir kali, dan menyuruh Abu Thalib untuk segera pulang dan selalu menjaga keponakannya. Dan aktivitas yang dilakukan Nabi Muhammad itu sama seperti yang dilakukan oleh manusia pada umumnya, yaitu berdagang, bekerja, beribadah, dakwah. Nabi juga bisa sakit, Nabi juga bisa guyon, bisa sedih, bisa gembira, dan Nabi juga meninggal. Seperti itu. Jadi Nabi Muhammad itu manusia biasa yang diutus Allah. Manusia seperti kita yang diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia yang lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alasan Al-Quran itu kitab yang otentik. Mengapa kita harus memilih kitab yang otentik? Karena kita butuh petunjuk atau pedoman hidup dari Tuhan yang menciptakan kita, bukan dari dan tidak ada campur tangan manusia. Al-Quran itu masih asli. Dari awal terciptanya Al-Quran, dari awal turunnya Al-Quran sampai akhir zaman sekarang itu masih asli. Tidak pernah berubah aturannya ataupun hukum-hukumnya. Lalu, apa alasan Al-Quran itu bersifat otentik? Yang pertama, yang menyampaikan Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad SAW yang sudah dikenal masyarakat sebagai pribadi yang al-amin atau dapat dipercaya, tidak pernah berdusta. Yang kedua, Al-Quran itu sejak diturunkannya sampai dengan sekarang, itu banyak penghafalnya atau hafidah yang menjaga kemurnian Al-Quran. Lalu, membaca Al-Quran itu juga ada ketentuannya. Kita harus mengetahui makhrajnya, kita harus mengetahui tajwidnya, panjang pendeknya, dan isi Al-Quran itu sesuai dengan aspek kehidupan kita. Di dalam Al-Quran itu sudah lengkap, sesuai dengan aspek kehidupan manusia. Di situ ada menjelaskan segalanya, mulai dari sifat manusia, mulai dari pernikahan juga ada, terus bagaimana ketika kita sedih, kita harus apa, di Al-Quran ada semua. Dan termasuk ketika kita marah, di Al-Quran ada, kita harus bersabar, karena sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar, seperti itu. Di dalam Al-Quran ini menyinggung tentang Rasul dan kitab-kitab sebelumnya, seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Kitab Zabur, Taurat, dan Injil itu ada masanya. Masanya ketika masa Nabi itu saja. Ketika Nabi itu menyampaikan, seperti halnya Nabi Isa menyampaikan kitab Injil. Ya, kitabnya itu masanya ketika Nabi Isa saja. Tapi ketika Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad untuk menyampaikan Al-Quran menjadi pedoman untuk seluruh umat Islam.
sampai akhir zaman. Seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.